Omset per bulannya kurang lebih sekitar 15 sampai, ya kalau lagi untung bisa menembus angka 20 ke atas, bisa 23, 25, soalnya kita kan menyesuaikan harga pasar juga. Sebenarnya saya adalah mahasiswa teknik mesin, tapi bisa ternak ayam kayak gini ya dari keinginan diri sendiri, juga keluarga juga sih. Nama saya Jawahir Fahriza, alamat usahanya berada di Prapak Kulon, Sendang Mulyo, Minggir Sleman. Nama usahanya adalah Jojo Jaya Farm. Sudah berdiri sejak 2019 akhir. Saya tertarik di bidang peternakan karena sebenarnya buat ya nambah uang saku kuliah juga. Ya juga soalnya ya buat kegiatan di rumah. Kalau kayak sekarang gini kan, daripada nggak ada pemasukan lain selain kuliah, ya udah cobalah peternakan ayam dulu. Dari mulai berawal 1000 ekor. Ini adalah ayam petelur jenis lehor yang biasa disebut dan dikenal masyarakat. Dan ini ada sekitar kurang lebih 1000 ekor. Ayam ras atau ayam coklat biasanya orang nyebutnya juga. Dalam sehari bisa bertelur sekitar 750 sampai 850 butir per hari. Untuk pemberian pakannya per hari 194 kilo, 194,5 kilo itu per hari. Itu udah pagi sama siang 2 kali. Jadi pagi ngasih makannya setiap jam 7, yang kalau siang sekitar jam 1 setengah 2 itu. Pakannya pakai sentrat dari Cargill, SLC dari Cargill, sama jagung giling, sama dedak mas itu. Pemberian nutrisi itu pada awal datang ayam dikasih ekstimulan sama Vitacik itu kurang lebih 2-3 hari itu selang-seling. Terus setelah itu 2 hari dikasih minum biasa, air biasa, air pump. Ada juga lagi obat ekstimulan Strong X ya, Vitacik, terus Vitastres, itu ada 4 jenis obat yang itu nanti diselang-seling setiap minggu atau setiap bulannya. Tapi kalau udah ayam udah tua gini, ini kita nggak usah rutin karena kemarin udah dicoba buat bertelur, makanya pasang pakai ekstimulan biar cepat bertelur, Strong X biar jangkangnya kuat, Vitastres sama Vitacik biar ayamnya nggak gampang stres gitu, nggak gampang sakit juga. Kalau ada cuaca ekstrim kayak panas banget sama hujan deras, angin besar gitu. Tanggapan keluarga dan masyarakat sebenarnya ya untuk keluarga positif, namun untuk masyarakat ya ada yang positif ada yang negatif, karena kita hidup di rumah di dalam masyarakat ya, ada yang orang yang suka dan nggak suka ya, kita kan nggak tahu. Mungkin mereka ada yang bilang, oh ini ayamnya bau mas, gini, padahal rumahnya kurang lebih sekitar lebih dari 500 meter dari peternakan. Ya seperti itu juga banyak. Ada yang positif juga, mereka ngasih komentar, wah kalau beli telur banyak enak, dekat gitu, nggak perlu ke warung beli banyak, nanti dapat harga mahal, agak miring soalnya di sini kalau beli banyak gitu. Dan sama nanti bilang, wah di sini kalau belinya mesti telurnya baru semua. Ya ada komentar plus dan minusnya, itu wajar karena kita hidup di masyarakat sih ya. Untuk lahan, kita lahannya di sini punya sendiri. Jadi kalau sewa nanti takutnya pas harganya murah itu uangnya habis buat sewa, buat pakan dan lain-lain lah. Nanti untuk pegawai karyawan juga di sini. Jadi nanti malah kepotongnya banyak kalau misal sewa. Jadi kalau misal usaha kayak gini sewa,
tidak direkomendasikan karena nanti bakal kepotong banyak biaya. Untuk mencari bibit yang baik itu dengan ukuran kurang lebih 8-12 minggu. Nah, itu dinamakan pulet. Kurang lebih harganya itu per minggu itu sekitar 3.800. Untuk bibit itu jadi nggak dari kecil, bukan dari peranakannya segini itu bukan, tapi kita beli udah ukurannya sekitar kurang lebih 8-12 mingguan. Jadi dia kalau kita beli masukin ke kandang sini, mungkin dikasih makan sebulan sama vitamin-vitamin, Vita C, X-stimulan, Vita Stress, itu dia sebulan ngasih makan itu bulan depan bertelur. Jadi cepet gitu loh ngeluarin produksi telurnya. Kalau semisal dari kecil-kecil gitu malah kurang gimana ya, jadi malah kayak biayanya tuh terbuangnya tuh banyak karena dikasih makan dari kecil. Untuk kandang ini model panggung dan ini berbahan dari bambu. Ini bisa dipakai, durability-nya kurang lebihnya itu 3 generasi ayam, 2-3 generasi ayam. Jadi kurang lebih 2-4 tahun lah ya. Mungkin kalau untuk perawatannya lebih baik bisa sampai 6 tahun. Namun kan kalau 6 tahun lebih sebenarnya enggak, soalnya kan dia bisa rapuh. Untuk awal pemula mending seperti itu aja. Omset per bulannya kurang lebih sekitar 15 sampai ya kalau lagi untung bisa menembus angka 20 ke atas. Bisa 23, 25, soalnya kita kan menyesuaikan harga pasar juga. Karena yang namanya harga telur itu dia bisa naik turun. Mudah sekali naik turun, setiap hari pun naik turun. Karena kalau di Jogja ada 2 yang ngeluarin harga, yaitu Rosa Farm itu. Sama Yasotnya Jogja Telur, dia yang ngeluarin harga pada setiap harinya. Sebenarnya saya adalah mahasiswa teknik mesin, tapi bisa ternak ayam kayak gini ya dari keinginan diri sendiri, juga keluarga juga sih. Tapi yo semua itu sebenarnya kembali lagi ke passion, apapun usahanya sih. Ternak apapun itu, apa yang mau kita membangun peternakan, kalau passionnya itu ya ini awalnya nyoba-nyoba dulu, ya udah kok alhamdulillah jadi gini ya, alhamdulillah. Tips buat anak muda milenial yang mau membuat peternakan ayam, sebenarnya tipsnya mudah. Kalau orangnya ya yang penting telaten aja sih kalau melihara ayam. Dari segi suhu sama airflow, untuk angin, terus dari kondisi tanah sekitarnya juga perlu diperhatikan betul-betul, sama minumannya juga diperhatikan betul, karena kalau kita nggak perhatikan itu nanti ayamnya nggak jadi. Nanti mentah ada ayam yang mati karena amoniaknya tinggi, karena air minumnya kan ini ganti setiap hari. Nanti aliran airnya mengembung di situ aja. Banyak sih emang tips and tricksnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bagi anak muda yang mau mencoba usaha ini bisa sukses kalau udah mau jalan. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube-nya Cap Farming. Sekian dan terima kasih.